Halo adik-adik, jadi pada kali ini kakak mau menunjukkan praktikum tentang pengukuran khususnya jangka sorong. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung ke videonya. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di dalam praktikumnya seperti itu. Nah, namun sebelum kita melakukan praktikum, ada baiknya kita mengetahui nih alat apa yang kita gunakan pada saat ini. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menggunakan alat yang namanya jangka sorong, yaitu salah satu alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda seperti itu. Nah, apa sih jangka sorong itu? Kakak akan jelaskan secara singkat. Nah, jangka sorong itu merupakan alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Nah, benda yang kita gunakan yaitu yang ini. Selain itu juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya tabung. Seperti itu, kalian tahu kan tabung yang bisa dikatakan seperti gelas yang ada di rumah kalian, seperti itu. Nah, jangka sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan nggak bisa diukur menggunakan penggaris. Jadi bisa dibilang tingkat ketelitian dari jangka sorong itu lebih tinggi daripada tingkat ketelitian penggaris. Makanya lahirlah atau adalah jangka sorong ini seperti itu. Nah, tingkat ketelitian yang kita gunakan pada video kali ini adalah itu biasanya kita menggunakan tingkat ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm untuk mengukur benda yang kecil, contohnya seperti ini. Nah, selain itu di sini juga jangka sorong ini terdapat bagian-bagiannya. Bagian-bagian jangka sorong itu ada juga seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama itu ada rahang dalam. Yang pertama rahang dalam yang atas sini. Nah, itu terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Jadi nanti ada yang bisa bergeser dan ada juga yang dia nggak bisa bergeser seperti itu. Nah, fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang ataupun celah. Nah, jadi itu fungsinya. Nah, yang kedua, jika ada rahang dalam berarti ada rahang luar. Nah, seperti itu. Nah, rahang luar terdiri dari dua rahang. Terdiri dari dua rahang juga, yaitu geser dan tetap, sama ya. Jadi rahang dalam sama rahang luar itu sama, cuma memiliki fungsi yang pastinya berbeda seperti itu. Nah, kalau rahang luar itu fungsinya untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar ataupun banyak benda. Nah, udah jelas ya perbedaannya ya. Nah, selain itu ada juga bagian-bagiannya yaitu tangkai ukur. Nah, ini tangkai ukur. Ini namanya tangkai ukur yang fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Nah, jadi jika ada benda yang memiliki kedalaman atau lubang atau volume atau tabung, nah itu bisa kita gunakan tangkainya ini untuk mengukurnya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga di alat jangka sorong ini dia terdapat skala utama dan juga skala nonius seperti itu. Nah, skala utamanya yang mana dan skala noniusnya yang mana nanti kita akan praktikkan dan kalian akan tahu seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai praktikannya. Nah, namun sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan dari kita praktikum ini apa gitu, mau mengetahui bagian apanya seperti itu. Nah, jadi sekarang tujuan dari kita melakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui skala utama dan skala noniusnya ya adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik bisa lihat karena di sini kakak akan melakukan 3 kali ambil data atau 3 kali mengukur seperti itu. Nah, nanti pasti akan hasilnya berbeda-beda harusnya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghitung hasil pengukuran kita? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu A sama dengan SU atau skala utama, kemudian ditambah dengan skala nonius, kita kalikan dengan ketelitian.
Nah, jadi ini rumus yang akan kita gunakan setelah kita melakukan pengukuran. Kita simpan di sini dulu. Ketelitian. Nah, tadi kan ketelitiannya itu kita menggunakan 0,01 cm. Nah, dari mana dapat 0,1 cm? Itu hasil dari ini. Ketelitian dengan 1 dibagi 10 itu sama dengan 0,1 mm. Nah, kenapa kita bagiin 1 kebagi 10? Karena sepanjang kasorong itu dikatakan bahwa skala nonius itu maksimalnya 10 seperti itu. Nah, jadi kita bagikan angka 1 yaitu setelah 0 dibagi dengan 10, yaitu angka maksimum dari skala nonius. Nah, dapatlah kita 0,1 mm. Nah, kemudian 0,1 mm ini kita rubah ke cm menjadi 0,01 cm. Simpan di sini. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, bentar. Kita akan langsung melakukan praktikumnya. Nah, jadi ini kita geser-geser aja dulu. Nah, kita geser. Kemudian kita tempatkan bendanya ini yang mau diukur di sebelah sini. Kemudian kita jepitkan, kita geser di sebelah sini. Nah, kemudian di sini kita lihat skala utamanya itu berada di mana, ke angka berapa. Nah, jadi kita lihat di sini bisa diperbesar ya. Nah, jadi di sini skala utamanya itu kita lihat di angka ketiga ya, 3 lebih ya. Ya, jadi ketiga lebih angkanya nih. Berarti 3, kemudian 1, 2, 3. Nah, itu sebelum nolnya ya. Adik-adik ya, berarti 3,3. Berarti 3,3. Sebentar. Cari 3,3. Berarti H sama dengan 3,3 ditambah. Nah, skala noniusnya berapa? Kita lihat angka yang sejajar. Nah, yang sejajar itu keempat ya adik-adik ya. Ya, keempat. Jadi angka sejajarnya itu ada yang keempat berarti ya. Nah, jadi di sini angka yang angka lagi. Mohon maaf, maksudnya yang garis yang sejajar itu ada di tepat keempat. Berarti kita hitung dari yang di bawah berarti 1 ya. Berarti 1, kemudian 1, 2. Berarti 1,2. Nah, berarti 1,2. Kemudian kita kalikan dengan ketelitian. Nah, ketelitian tadi itu ada 0,01 ya. 0,01. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. 3,3 ditambah 1,2. Nah, jadi 3,3 ditambah 1,2. Kemudian kita kalikan dengan 0,01. Kita kali dengan 0,01. Nah, berapa adik-adik? Nah, jadi hasilnya adalah
0,045 cm seperti itu. Nah, jadi ini adalah hasil pengukuran kita yang pertama. Kita simpan dulu di atas ini. Nah, kemudian kita akan mencoba mengukur lagi yang kedua. Jadi ini adalah hasil pengukuran kita yang pertama. Ini agak sulit. Oke, pause. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Kita pindahkan lagi, kita coba lagi, kemudian kita geser-geser seperti ini. Kemudian kita ukur lagi. Dan kita dempetkan, kita jepit. Nah, kita lihat di sini skala utamanya itu berapa? Yaitu di sini ada 3,123 4 ini ya, 4. Soalnya dia garisnya nggak lurus di sini. Ya, jadi ini 4, 3,4. Nah, kita tulis di sini A sama dengan 3,4 ditambah dengan, kita lihat skala noniusnya berapa. Kita cari garis yang sejajar atau garis lurus. Di sini yang sejajar itu yang ini, yang dekat 5. Berarti 3,12. 3,2 berarti. Berarti di sini 3,2 dikali dengan ketelitiannya 0,01 sama dengan. Nah, berapa nih adik-adik? Apakah ada yang tahu hasilnya? 3,4. 3,4 ditambah dengan 3,2. Kemudian kita kalikan lagi 0,01. 0,01 itu hasilnya 0,066. Atau bisa juga kita tulis dengan 0, hasilnya 0,06 cm. Jangan lupa sentimeternya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kita lakukan lagi pengukuran yang terakhir. Ini hasilnya pasti berbeda. Jika sama berarti tuh. Oke, sebentar ya. Saya akan Nah, jadi di sini kita lakukan pengukuran yang ketiga. Mohon maaf tadi ada sedikit masalah sama laptop saya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pengukuran yang ketiga. Sudah saya tempatkan juga ya adik-adik ya, sudah kakak tempatkan juga. Sekarang kita akan hitung lagi nih, kita lihat lagi. Berapa nih? Ini 3, kemudian 1, 2, 3. 3 nih ya, 3. Nah, jadi yang pengukuran yang ketiga ini dia sama dengan yang pengukuran pertama, skala utamanya ya. Kita tulis di sini A sama dengan 3,3. Kita tambah, kita lihat skala noniusnya itu berapa. Sebentar. Kita tulis lagi A sama dengan 3,3. Kita tambah. Skala noniusnya itu kita cari yang lurus. Nah, lurus itu ada di sini. Yang kedua. Berarti bukan yang kedua, tapi di pertengahan antara 2 dan yang ketiga. Jadi kita lihat berarti di sini 2, 1, 2. Berarti 2,2. 2,2 kita kalikan dengan ketelitiannya itu tadi 0,01 ya, 0,01. Nah, ini berapa nih? 3,3 kita tambahkan dengan 2,2. Kemudian kita kalikan dengan 0,01. Itu hasilnya 0,05. 0,055 cm. Nah, jadi di sini adik-adik dapat melihat bahwa sebuah perbedaan ya. Ntar di sini ada ya. Oke, di sini kita tulis ulang lagi saja. Mohon maaf ya. Karena ininya laptopnya agak error juga, ada errornya. Nah, jadi tadi skala utamanya itu 3,3 sama dengan yang pertama tadi ya, skala utamanya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan skala noniusnya yang di bawah ini yang lurus, yang sejajar itu di angka pertengahan 2 dan 3. Jadi 2,2
Kemudian kita kalikan dengan ketelitiannya itu 0,01 cm, dan itu hasilnya sama dengan 0,055 cm. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Nah, jadi ini merupakan hasil hari ini. Jadi pada video kali ini adalah hasil dari praktikum kita pada kali ini, yaitu 3 kali praktikum, 3 kali ambil data dengan data yang berbeda-beda. Nah, jadi pada kesimpulannya teman-teman atau adik-adik, kita menggunakan alat apapun dalam pengukuran seperti jangka sorong, mikrometer sekrup, penggaris, itu pasti memiliki hasil yang berbeda, walaupun tingkat ketelitiannya sama seperti itu. Cuma hanya saja, misalnya kita menggunakan satu benda, mengukur satu benda dengan 2 alat, misalnya kita mengukur benda sekrup ini tadi menggunakan jangka sorong, kemudian kita ukur lagi menggunakan penggaris, nah itu hasilnya pasti berbeda, hasilnya sudah jauh berbeda. Namun jika kita mengukur satu benda dengan alat yang sama, itu tidak menutup kemungkinan hasilnya juga sama, adik-adik. Seperti itu. Hanya saja bagaimana cara kita lagi untuk mencegah atau mengurangi tingkat keeroran hasil benda yang kita ukur, seperti itu. Nah, jadi cukup sekian video kali ini. Kiranya video ini boleh bermanfaat. Jika adik-adik sudah mempelajarinya, kiranya video ini boleh menjadi menambah wawasan lagi, dan boleh mengingatkan adik-adik lagi tentang pengukuran, itu menggunakan jangka sorong. Nah, sekian dari kakak. Tetap semangat belajarnya selama PJJ, dan kakak ucapkan terima kasih.